Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dunia ini, setiap orang pasti mau hidup serba berkecukupan, apalagi memiliki harta yang tumpah ruah. Namun, harta hanyalah sekadar harta yang hanya memberikan kebahagiaan di dunia. Harta yang dimiliki selama di dunia tidak akan ada artinya di akhirat, melainkan amallah yang menjadi perhitungan untuk menuju surga. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang lelaki kaya raya bernama Qorun. Banyak yang mengatakan dia adalah sepupu Nabi Musa alaihi salam. Tak hanya memiliki banyak harta, tapi Qorun juga termasuk orang berilmu. Bahkan, dirinya tercatut sebagai ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa alaihi salam dan Harun. Kepandaian Qorun dalam ilmu agama membuat dirinya sering disebut dengan Munawir karena kemerduan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, Qorun juga lihai dalam berbisnis dan mengetahui trik investasi yang menguntungkan serta jalur perdagangan internasional yang strategis. Walaupun banyak yang mengenalnya sebagai sepupu Nabi Musa alaihi salam, Qorun justru menjadi pendukung Fir'aun. Jauh sebelum memiliki kekayaan, Qorun hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi anaknya yang banyak. Lalu, suatu ketika Qorun meminta Nabi Musa alaihi salam untuk mendoakannya agar Allah memberikan harta benda yang banyak. Qorun yang dikenal sebagai orang yang soleh dan pengikut ajaran Ibrahim dengan baik, tanpa pikir panjang Nabi Musa alaihi salam pun menyetujuinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa alaihi salam, Qorun pun hidup dengan bergelimang harta. Ribuan gudang yang dimilikinya penuh dengan emas dan perak. Namun, sayang keberuntungan yang didapat membuatnya gelap mata. Qorun pun mulai hidup dengan penuh pamer kekayaan dan sombong. Kekayaan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala malah membuatnya lupa dengan sang pemberi. Pernah dikisahkah, Qorun memamerkan harta kekayaannya dengan mengenakan pakaian mewah, didampingi 300 pelayan laki-laki dan 300 pelayan perempuan. Tak cukup itu, Qorun juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak, ditambah 60 ekor untar yang membawa kunci-kunci gudang di mana harta kekayaannya tersimpan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 76 yang artinya, sesungguhnya Qorun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Janji Qorun untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama jika diberi kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilupakan. Dia mempergunakan kekayaan tersebut dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan sehingga membuatnya menjadi sombong dan terlena kekayaan. Sosok Qorun sangat jelas mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para muslimin pada masa itu pernah menasihati Qorun untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi, dia malah mengindahkan nasihat tersebut. Dari sikapnya tersebut sudah jelas sekali bahwa Qorun tidak membutuhkan nasihat kebenaran, bahkan merasa tidak takut dengan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab, Qorun sudah memiliki segalanya, dirinya hebat, pintar, dan punya banyak harta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 78 yang artinya, sesungguhnya, aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Qorun juga menunjukkan bahwa dirinya bukanlah orang yang berakhlak. Akhlaknya begitu buruk kepada sesama manusia, apalagi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi semua harta kekayaan itu. Sudah pasti, Qorun adalah lelaki yang tidak memiliki akal sehat. Sosoknya jauh dari orang berakal. Hanya orang berakallah yang mendapatkan cinta dari Allah dan Rasul-Nya.
Orang yang paling kucintai dan yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti adalah yang paling baik akhlaknya, yaitu yang tawadu, yang mencintai dan dicintai. Hadis riwayat Tabrani. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa Qarun merupakan lelaki yang berkhianat, bukan hanya kepada Nabi Musa alaihi salam, tetapi juga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 23-24 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun, maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta. Sikap sombong lain yang diperbuat Qarun adalah ketika Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan zakat. Ketika Qarun dimintai zakat, ia pun langsung marah dan tidak memberikan sedikit kekayaannya. Lantas, apa yang dipikirkan Qarun? Dia berpikir bahwa harta kekayaan yang dimilikinya didapat dari hasil kerja keras dan usahanya dan tidak ada kaitan dengan siapapun, termasuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, gambaran kisah Qarun menunjukkan bahwa dirinya sangat sombong, zalim, durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pelit, dan tidak memiliki akal sehat. Perbuatan Qarun sangat tidak patut dicontoh oleh siapapun. Selalu ingat bahwa apa yang kamu miliki saat ini hanyalah sebuah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan cobalah untuk selalu bersyukur atas nikmat tersebut. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.